Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukmainda Daryanti dengan NIM 322110 akan menjelaskan tentang sistem pemikiran ekonomi menurut Al-Makrizi. 1. Biografi. Nama lengkap Al-Makrizi adalah Taqiyuddin Abu Al-Abbas Ahmad bin Ali bin Abdul Qadir Al-Husaini. Ia lahir di desa Barjuan, Kairo pada tahun 766 Hijriah atau 1364-1365 Masehi. Keluarganya berasal dari Makarizah, sebuah desa yang terletak di kota Ballaba. Oleh karena itu, ia cenderung dikenal sebagai Al-Makrizi. Pendidikan masa kecil dan remaja Al-Makrizi berada di bawah tanggungan kakeknya dari pihak ibu, Hanafi Ibnu Sa'ikh, seorang penganut mazhab Hanafi. Al-Makrizi muda pun tumbuh berdasarkan pendidikan mazhab ini. Setelah kakeknya meninggal dunia pada tahun 786 Hijriah, Al-Makrizi beralih ke mazhab Syafi'i. 2. Karya-karya. Kitab Al-Niza wa Al-Takasum fi ma baina Bani Umayyah wa Bani Hasim. Buku yang membahas beberapa peristiwa sejarah Islam umum. B. Kitab Al-Ilman bi Barman Bi'ar Al-Habasyah min Muluk Al-Islam. Buku yang berisi ringkasan sejarah beberapa penjuru dunia Islam yang belum dibahas oleh sejarawan lainnya. C. Kitab Tarajim Muluk Al-Gharb, buku yang mengurai biografi singkat para raja. D. Kitab Syuzur Al-Uqud fi Zikir Al-Nuqud, buku yang mempelajari beberapa aspek ilmu murni atau sejarah beberapa aspek ilmu sosial di dunia Islam pada umumnya dan di Mesir pada khususnya. E. Kitab Al-Khabaran Al-Bashir, buku yang membahas tentang sejarah dunia. F. Kitab Durar Al-Muqaddi'ah fi Tarik Al-Daulah Al-Islamiyah, menjelaskan sejarah Islam umum. G. Kitab Al-Mawa'is wa Al-Itibar bi Zikir Al-Hitad wa Al-Atsar, buku yang mengurai sejarah Mesir pada masa Islam. 3. Pemikiran ekonomi. A. Konsep uang. Mata uang mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia karena dengan menggunakan mata uang, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidup serta memperlancar aktivitas kehidupannya, baik pada masa sebelum maupun setelah kedatangan Islam. Mata uang digunakan oleh umat manusia untuk menentukan berbagai harga dan biaya tenaga kerja. Penciptaan kualitas uang yang buruk akan melenyapkan mata uang yang berkualitas baik. Pencetakan mata uang harus disertai dengan perhatian yang lebih dari pemerintah untuk mengatasi terjadinya peningkatan tidak seimbang dalam pencetakan uang dengan aktivitas produksi. B. Teori inflasi. Menurut Al-Makrizi, inflasi ada dua macam, yaitu 1. Inflasi alamiah, terjadi ketika harga-harga secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung terus-menerus. Ketika suatu bencana alam terjadi, berbagai bahan makanan dan hasil bumi lainnya mengalami gagal panen, sehingga persediaan barang-barang tersebut mengalami penurunan yang drastis dan terjadi kelangkaan. 2. Inflasi karena kesalahan manusia. Al-Makrizi menyatakan bahwa inflasi dapat terjadi karena kesalahan manusia. Di antara kesalahan tersebut ialah korupsi dan administrasi yang buruk, pajak yang berlebihan, peningkatan siklus mata uang fulus. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Latifah dengan NIM 32211088. Akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pemikiran ekonomi Islam Al-Shatibi. Al-Shatibi bernama lengkap Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Kami Al-Garnati. Beliau lahir di Granada pada tahun 730 Hijriah. Keluarga Imam Al-Shatibi merupakan keturunan Yaman dan Arab. Sedangkan nama Al-Shatibi itu berasal dari negeri asal keluarganya, yaitu Shatibah, yang merupakan sebuah daerah di sebelah timur Andalusia. Beliau wafat pada hari Selasa, tanggal 8 Sya'ban pada tahun 790 Hijriah atau 1388 Masehi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai karya-karya Al-Shatibi. Salah satu karya yang paling terkenal dari Al-Shatibi yaitu Kitab Al-Muwafaqat. Selanjutnya ada Kitab Al-Ihtisam
yang merupakan karya Al-Syatibi yang membahas mengenai bid'ah. Kemudian Al-Majalis yang merupakan karya Al-Syatibi yang membahas mengenai apa-apa saja yang terjadi dalam majelis-majelis ilmu. Kemudian ada kitab Al-Ifadat wa Al-Insyadat yang merupakan buku ditulis oleh Asy-Syatibi yang berisi mengenai perjalanan hidup beliau. Selanjutnya ada Fatawa Al-Syatibi yang merupakan buku yang berisi fatwa-fatwa Al-Syatibi. Selanjutnya kita bahas mengenai pemikiran ekonomi Asy-Syatibi. Yang pertama mengenai pajak. Menurut Asy-Syatibi, pajak harus dipungut berdasarkan kepentingan umum. Oleh karena itu, pemerintah dapat mengenakan pajak-pajak baru terhadap rakyatnya apabila tujuan pengenaan pajak tersebut sudah pasti digunakan untuk kepentingan umum. Pemikiran ekonomi selanjutnya yaitu mengenai objek kepemilikan. Asy-Syatibi mengakui hak milik individu. Hak milik individu dapat dimiliki seseorang apabila seseorang itu melakukan transaksi atau jual beli. Namun, ia menolak kepemilikan individu terhadap setiap sumber daya yang dapat menguasai hajat hidup orang banyak. Contohnya, kepemilikan air, karena air dibutuhkan oleh orang banyak, sehingga semua orang berhak memiliki air, bukan menjadi milik individu. Pemikiran selanjutnya mengenai implikasi maqasid syariah terhadap teori perilaku konsumen. Menurut Asy-Syatibi, konsep hemat maqasid syariah sangat erat kaitannya dengan konsep motivasi. Misalnya, dalam kegiatan produksi, dalam perspektif hukum Islam, umat Islam pada umumnya berpartisipasi dalam kegiatan produksi dan kegiatan ekonomi dalam upaya mempertahankan kepentingannya. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.